Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyati daris salam, tahiyyah ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa laqad awsana rabbuna bittaqwah faqala 'azza wa jal ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para guru kita yang mungkin hadir pada saat ini, para kiai, para habaib, para ustadz. Semoga senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan orang yang tidak suka dengan Islam. Ya. Yang juga kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua DKM beserta jajaran. Ya, mudah-mudahan juga sehat walafiat. Ya, sahibul wilayah, Bapak RT, RW. Ada Bapak RT sini? Oh, ada. Oh. Nah, kalau RT-nya rajin ngaji, RW-nya rajin ngaji, insyaallah mudah, ya. Bapak, Ibu, ayo kita ngaji. Mudah. Tapi kalau RT-nya kagak pernah ngaji, RW-nya pernah ngaji, ketika ngajak susah, Pak. Ya. Sama kayak kita nyuruh anak juga begitu. Ya. Sholat ano? Nah, Bapak kagak sholat katanya anaknya kan. Ya, repot. Tapi kalau kita bilang, "Nak, ayo sama ayah ke masjid. Ayo sama ayah ngaji. Mudah-mudahan kita masuk surga." Enak ngomong. Betul? Nah. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita bersyukur kepada Allah bagaimanapun kondisinya, ya. Pada zaman sekarang ini zaman penuh fitnah. Kita bersyukur kepada Allah, fitnah terbesarnya kita adalah fitnah iman pada saat ini. Baik, salawat serta salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah qudwah hasanah bagi kita, suri teladan dan panutan kita. Semoga dengan kita kaji sirah beliau, perjalanan hidup beliau, semakin kita basah lisan kita untuk selalu bersalawat kepada beliau. Kita termasuk umat beliau yang kelak dapat syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian sirah kita pada pertemuan kali ini sudah sampai kepada al-idza. Al-idza'u. Kalau al-idza itu masuk ke gangguan-gangguan. Ya. Sebenarnya kata idza itu asal katanya adza, yu'dzi. Ya, menyakiti,
mengganggu, termasuk juga menzolimi, termasuk juga membuli, ya, merundung. Itu kan bahasa kita. Idza namanya. Oke. Maka al-idza ini ada dua macam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Humazah itu. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Neraka wail bagi mereka yang suka humazah walumazah. Humazah itu menyakiti orang dengan tangannya, perbuatannya. Lumazah itu kebalik. Ya, humazah itu menyakiti orang dengan lisannya, ya, kata hamz. Ya. Walumazah menyakiti orang dengan perbuatan dan tangannya. Oke? Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Silakan dibuka halaman 77, Pak. Kagak ada yang rajin bawa buku, saya doang ini. Oke dah kalau begitu. Ya. Baik. Thumma inna Quraisyan, lalu sungguh orang-orang Quraisy, ya, kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau katakan ishtaddat fi mu'adatiha li Rasulillahi wa ashabihi. Ketika dakwah Islam itu sudah sampai kepada tahapan harus disampaikan secara terang-terangan, 3 tahun dilakukan secara sembunyi-sembunyi, apa yang terjadi? Ya, semakin dahsyat permusuhan yang ditunjukkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini sunnatullah, Pak. Ya. Karena kenapa? Kagak akan bakal pernah ketemu antara kebaikan sama keburukan. Ya. Tidak akan pernah ketemu, ya, namanya kebenaran sama kebatilan. Itu pasti akan terjadi syira'un ilal yaumil qiyamah. Perseteruan sampai akhir kiamat ini. Dari semenjak zaman nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Ya, dicetuskan permusuhan ini oleh iblis karena iblis pada saat itu sudah tertanam pada dirinya namanya hasad, dengki. Ya, dengki ini bahaya, Pak. Ya, dengki ini bahaya. Saking bahayanya kata Nabi SAW, iyyakum wal hasad. Jauhilah sejauh-jauhnya namanya hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena hasad, iri, dengki itu memakan semua kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api melahap kayu bakar. Antum coba lihat api itu. Kalau sudah membakar nih, habis sudah. Ya. Seolah-olah Nabi mengatakan kepada kita jamaah, ya, kayaknya sia-sia sholatmu, sia-sia sedekahmu, sia-sia kebaikanmu kalau ada dalam dirimu itu ada hasad. Karena hasad ini timbul nanti turunan-turunannya. Apa yang akan terjadi? Ya, ada fitnah di situ. Ya, fitnah itu apa? Nyebutin orang tidak benar. Enggak fitnah, gibah larinya. Ya, nyebutin orang berdasarkan fakta, gibah, serba salah, Pak. Timbul dari hasad. Ya. Nah, hasad ini dalam sebuah ungkapan disebutkan la yakhlu jasadun min hasadin walakinnal laima yubdihi wal karima yukhfihi. Tidak akan selamat jasad itu dari penyakit hasad. Akan tetapi orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya menampakkan iri dengkinya. Ya. Dan orang-orang yang mulia hatinya bisa dia sembunyikan. Nah. Oke. Apa obatnya Pak Ustadz? Hiasi diri kita dengan takwa dan kesabaran.
Ya. Ini kan ngomong kesini kesono larinya. Mana-mana ini pengajian. Amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad laqa min idzaihim anwa'an katsirah. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mendapatkan berbagai macam ya, gangguan. Banyak, Pak. Ya, enggak sedikit. Nabi aja berani diganggu. Ya. Min dzalika ma rawahu Abdullah bin Amr ibn al-As. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, innahu qala, beliau mengatakan, bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yusalli fi hijril Ka'bah. Ya, salat di pojok Ka'bah sebelah hijr itu. Ya. Idz aqbala Uqbah bin Abi Mu'id, ya, tiba-tiba datang itu pentolan kafir Quraisy namanya Uqbah bin Abi Mu'id, ya, wa wada'a thawbahu, dia ambil pakaiannya, entah apa selendangnya apa gitu, ya, dia letakkan kain ini di mana? Fi unuqihi, ya, diikatkan di mana? Di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa khanaqahu khanqan syadidan, maka dijerat leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini zamannya sudah begitu lagi kenyataan ini. Ya. Para ulama kiai kita digitu ini. Ya, kalau dulu main fisik dia, ya, main jerat-jeratan, sekarang sama bentuknya, Pak. Ya. Jerat-jeratnya sekarang sampai penjara. Ya. Baik, dicekik Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sangat kuat, ya. Fa aqbala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, hatta akhadha bin mankibaihi, ya, sampai dipegang ini, ya, si Ammar itu, gitu ya, sampai lepaslah cekikan itu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dafa'ahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika sudah lepas, lalu disingkirkan ini si Amr. Ya, faqala wa qala, dan Abu Bakar mengatakan, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallahu, kalian membunuh orang yang mengatakan Tuhan saya hanya Allah. Ya. Ini ketika Abu Bakar mengatakan Tuhan saya hanya Allah, ini simbol, Pak. Ya. Sekaligus simbol sebagai pengungkap kebenaran, ya, karena sumber dari kebenaran itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang memihak, siapa saja yang menggaungkan, siapa saja yang memperjuangkan kalimat hak itu pasti dimusuhi, pasti, ya, pasti dimusuhi. Mau nggak mau pasti dimusuhi. Ya. Baik. Ini riwayat pertama. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sama hadis yang kedua, wa minhu ma rawa Abdullah bin Abi Amr bin Umar. Ada juga yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Qala, beliau mengatakan, bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidun, lagi sujud ini, Pak. Ya. Wa haulahu nasun min Quraisyin, lagi sujud, di sekeliling beliau yang lagi sujud itu ada orang-orang Quraisy. Ya, tokoh-tokoh Quraisy di situ ada. Jaa Uqbah bin Abi Mu'id, datang Uqbah bin Abi Mu'id ini. Ya. Bisal'i juzurin atau bisal'i jazurin, dengan apa, Pak? Jeroan. Tahu jeroan? Aduh, kita habis kurban tuh kejeroannya kayaknya nggak diolah ya. Ya, kayak dibuang gitu ya. Kayaknya sama kayak kemarin, tahun kemarin Pak Haji, jeroan tuh nggak diapa-apain. Ya, di jeroan
kalau ada yang mengolah silakan ambil aja. Gitu ya. Ini Pak jeroan unta Pak. Ya. Enggak tahu udah berapa hari kena jeroan unta itu. Faqadhafahu ya ala dhahrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibuang sama Uqbah bin Abi Mu'ayth ini di mana? Di punggung Nabi yang lagi sujud. Coba. Ya. Di punggung Nabi yang lagi sujud dibuang ini jeroan ini. Kan itu berat, Pak. Ya. Dibuang, dilempar, ditaruh di punggung Nabi. Kira-kira bisa dia Nabi gini. Ya, lagi sujud begitu. Falam yarfa' ra'sahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mengangkat kepalanya. Ya, lagi sujud, Pak. Ya. Faja'at Fatimah. Maka datanglah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Pada saat itu Fatimah masih kecil, Pak. Ada yang mengatakan 5 tahun usianya pada saat itu. Ya, masih kecil. Ya, dengan tangan yang mungil disingkirkan itu jeroan itu. Ya. Baik. Fa akhadathu min dhahrihi, maka beliau yang menyingkirkan jeroan itu, wada'at ala man sana'a dzalika, maka beliau Fatimah radhiyallahu ta'ala berdoa, ya. Doanya sambil nyumpahin, Pak. Wallahu a'lam apa doanya ini, tapi doanya sambil nyumpahin. Ya. Ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, ya, wa minhu ma kanu yuwajihunahu bihi min kununil haz'i wal ghamzi wal lamzi. Ya, itu baru fisik, Pak. Belum lagi yang mereka lakukan dengan apa? Ya, min fununil haz'i. Orang-orang dengki itu, Pak. Ya, berbagai macam cara ya dia lakukan. Ya. Termasuk kedipan-kedipan dengki itu ada. Ya. Oh, no, lihat no, gitu. Yang dengki kan gitu ya. Ya, Pak Jaril no, ya. Gitu kan. Serba salah kita di matanya. Baik salah, apalagi buruk. Ya. Wal ghamzi, ya. Ghamzi itu mata juga. Ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin itu. Ya begitu. Ya gamizuna. Ya. Mulutnya gitu. Ya. Macam caranya, ya. Wal lamz kullama masya bainahum aw marra bihim fi turuqatihim aw nawadihim. Ya, ketika Nabi punya lewat, ya, mau lewat di gang, mau lewat di tempat-tempat pertemuan mereka, digituin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pesan ini, ya. Kalau ada orang-orang begitu itu cuekin aja. Jangan pedulikan. Ya, tetapkan hati kita menapaki kebenaran. Ya. Kayak kita bilang apa ya? Nah, biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu, gitu kan ya. Selama kita berada pada kebenaran. Ya. Baik. Nah, itu riwayatnya ya. Wa minhu, dan riwayat lagi dari apa namanya ini? Abdullah, ya. Ma rawahu Tabrani, ma rawahu Tabari, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, wa Ibnu Ishaq dan Ibnu Ishaq. Imam At-Tabari dan Ibnu Ishaq ini dua-duanya tarihi. Tarihi itu ahli sejarah, Pak. Kalau Imam Tabari sekaligus ahli apa? Ahli tafsir. Maka ada namanya tafsir At-Tabari. Ya. Ulama-ulama gitu memang luar biasa dulu ya. Bukan satu ilmu yang dikuasai ya. Banyak ilmu yang dikuasai. Sudah ahli tafsir, masuk ahli fikih. Ya, masuk juga ahli filsafat juga. Ya, ahli hadis apa lagi?
sejarah apa lagi, ya luar biasa. Bahkan ilmu-ilmu umum pun mereka kuasai, ya kedokteran kayak Ibnu Sina, ya itu juga ahli qiraat juga Pak, ya walaupun ada yang fitnah beliau itu zindik, ya, tapi gitu, ya. Nah, Imam At-Tabari dan Ibnu Isa mengatakan anna ba'dahum, ya, amida ila qabdatin min turab. Bahkan di antara orang-orang kafir Quraisy itu apa? Sengaja bawa apa? Genggam tanah, Pak. Ya. Ketika Muhammad ini akan lewat sini ntar itu. Genggam tanah, ngambil tanah. Ya. Fanasyaraha ala ra'sihi. Ya. Nabi lewat sekonyong-konyong diginiin, Pak. Langsung tanah itu ditaruh di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba itu. Ya. Kurang ajar kan ya? Ya. Gitu ya. Tapi kita belum pernah sampai gitu kan? Belum. Alhamdulillah masih baik berarti orang-orang. Ya. Wa huwa yasiru fi ba'di sikaki Makkah, ya. Ketika beliau jalan, ya, di gang-gang kota Mekah itu. Ya. Wa ada ila baitihi, dan ketika beliau pulang ke rumahnya, wa turabu ala ra'si, tanah itu masih nempel di atas kepala beliau. Ya. Faqamat ilaihi ihda banatihi, maka berdirilah, ya, salah seorang di antara anaknya yang perempuan, tagsilu anhu turab, mencuci bersih, ya, debu yang ada di kepala beliau. Ya, wahiyya tabki, ya, sambil nangis, ya. Anak perempuan Pak ngelihat bapaknya digituin gimana sih? Ya, antum yang punya anak perempuan juga ngerasain kayaknya. Ya. Jangankan itu, ya. Ya ibarat kebalikannya juga, anak kita kan kalau misalnya kita pulang kerja juga senang banget, ya. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau bapaknya disakiti begitu, sedih luar biasa. Ya, nangis. Ya. Yaqulu laha, maka Rasulullah pun, ya, beliau mengatakan sama anak yang nangis ini, ya bunayyati la tabki, wahai anakku, ya jangan nangis. Ya, fa innallaha mani'un abak, karena bapakmu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mani'un abak. Baik. Wa amma ashabuhu ridwanullah alaihim, adapun sahabat-sahabat beliau, ya, faqad tajarra'a kullum minhum alwanan minal azab, maka setiap orang dari sahabat Nabi itu enggak lepas, ya, dari ngerasain namanya siksaan orang-orang kafir Quraisy itu, ya, dan enggak tanggung-tanggung Pak, sampai ada yang wafat juga, ya, hatta mata, ya, wafat gitu, mati di antara mereka, ya, man mata tahtal azab wa amiya man amiya, ya, wafat dalam keadaan apa? Karena azab, ya, wa amiya man amiya, dan juga apa? Buta, ya, kisahnya juga banyak ini Pak, ya, kalau disebutkan di sini kayaknya banyak banget kisahnya tuh, ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika beliau baru mengenal Islam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yang langsung, ya, orasi Pak di depan Ka'bah itu. Pertama kali yang orasi di depan Ka'bah beliau. Ya. Apa yang terjadi? Orang-orang kafir Quraisy itu langsung kumpul, ya, digebukin Abu Bakar sampai pingsan, Pak. Ya. Ketika siuman, apa yang terjadi? Ya, beliau ingat Rasulullah. Rasulullah gimana kabarnya? Beliau selamat enggak? Ya. Pantas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi sahabat Nabi yang pertama itu. Ya. Enggak peduli dengan dirinya, ya. Beliau peduli dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga kita, Pak. Kalau Nabi kita disakiti, Nabi kita dibully, Islam diinjak-injak, dilecehin, waduh. Minimal kita gedek, ya, dalam hati kita, wah,
kurang asem ini gitu. Kurang asem, tambahin asemnya. Ya. Walam ya yasnihim dzalika an dinillahi syai'an. Ya, tapi itu tidak membuat beliau-beliau itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpaling dari agamanya. Ya. Kita alhamdulillah ya, kondisi masih aman ini, Pak. Ya. Tapi justru ketika kondisi aman, tidak ada nyakitin kita, enggak ada yang bully kita. Justru kita yang malas ke masjid ya. Betul ya? Coba, ada enggak ketika antum jalan ke masjid itu yang lemparin batu? Kok jangan ke masjid. Kagak ada. Kagak digituin, justru kita malas gitu ke masjid. Ya. Ketika dilihat KTP apa, Pak? Islam. Kagak pernah nongol ke masjid kecuali sekali setahun. Besok ketika Ramadan doang nongolnya. Masih bagus, masih ingat masjid. Ya. Ada orang enggak ingat masjid? Ya, ingatnya nauzubillah. Pertama dan terakhir itu, Pak. Kapan itu? Dibungkus sama kain kapan, nauzubillah. Ya. Jangan sampai begitu kita. Ya kan? Baik, wa yatulul bahthu law dhahabana nusarrid namajid anil azab alladhi laqahu kullum minhum. Kalau kita bahas sebutin satu persatu ya. Semua siksaan, semua gangguan yang dialami oleh para sahabat itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, akan panjang pembahasannya. Ya, bisa berjilid-jilid bukunya ini. Ya. Kata saya Said Ramadan Al-Budi. Ya. Banyak sekali. Nah, kalau mau baca boleh tuh, ada sirah itu. Ya Rohiqul Mahtum sudah ada Pak Eko. Ya. Baca juga di situ tuh. Gimana Nabi dan para sahabat disiksa. Ya. Walakinna nangkulu huna ma rawahu al-Imam Bukhari, akan tetapi coba kita sebutkan di sini apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Khabbab bin Arth, ya. Dan dari Khabbab bin Arth annahu qala, beliau mengatakan ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun, ya, burdatan. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau lagi berselimut dengan surbannya, ya, berselimut surbannya. Ada yang mengatakan berbantal surbannya, lagi tidur bantalnya pakai surbannya, ya. Wa huwa fi dhillil Ka'bah, beliau lagi ya bernaung, ya, teduh di bayangan Ka'bah, ya. Wa qad laqina minal musyrikina syiddah, kami sudah banyak mendapatkan dari orang-orang musyrik itu siksaan, gangguan, azab gitu ya, yang sangat luar biasa, keras dan menyakitkan. Ya, faqultu, maka aku pun bertanya, memberanikan diri bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya, ala tad'ullah lana, tidakkah engkau berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah supaya kami ini diselamatkan dari gangguan mereka. Nah, apa yang terjadi jamaah? Ya, Nabi mengatakan faqa'ada wa huwa muhmarrun al-wajh. Ya, muhmarrul wajh. Seketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, ketika berbaring itu bangun. Ya. Dilihat ya Khabbab, beliau agak marah. Ya, kelihatan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam merah mukanya kalau malam marah itu. Berarti orang ini putih, Pak. Ya. Tapi kalau saya marah hitam saya, Pak, sama hitam saya, ya. Beda lagi, ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam merah mukanya. Jadi bisa dibaca. Ya, beliau marah, ya. Kalau marah banget, ya. Baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad kana man qablakum. Sungguh kata Nabi, orang-orang sebelum kalian ini, ya, la yumshatu, mereka disisir. Tahu disisir? Ya.
bukan nyisirin sampah Pak ini mah, ya. Disisir ini Pak, ya. Kalau tahu lah kita kalau nyisir rambut ya. Bimisyatil hadid, dengan sisir-sisir dari besi. Maduna 'idhamihi min lahmin, sampai apa? Terkelupas kulit-kulitnya sampai nyentuh gitu tulang. La ilaha illallah. Saya baca ini Pak, ngeri juga membayanginnya. Ya. Sampai segitunya orang-orang dulu disiksa sebelum umat ini. Ya, disiksa luar biasa, disisirin tubuhnya. Ini bukan sisir rambut Pak. Kalau sisir rambut mah gampang kita dibikin. Ya. Ini tubuhnya disisir Bapak. Tubuhnya disisir sampai nembus ke tulang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita dikena kater dikit teriak gitu ya. Nah, coba perhatiin aja anak-anak dari sunat itu. Baru masuk jarum dikit, pakai gitu nangis ya kan. Nah, ini disisir Pak. Pakai sisir besi. Ya. Baik. Au asabin, ya. Bahkan otot-ototnya pun pokoknya kelupas itu. Ya. Ma yasrifuhu dzalika an dinihi, itu membuat mereka tidak bergeming, ya, mempertahankan agamanya. Ya. Wala yu'tamannallahu hadzal amr, dan Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan seperti ini urusan ini hatta yasirar raqib, ya, sampai nanti seorang pengendara, ya, ya, min Sana'a ila Hadramaut, dari Sana'a di Yaman ila Hadramaut, ya, la yakhafu illallah, tidak akan dia takut kecuali hanya kepada Allah, saking amannya. Dan ini terjadi Pak, ya, ketika kondisi itu aman, Masya Allah, termasuk binatang pun gak berani nakam yang lain Pak. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi, undur laki Rasulullah SAW wa ashabuhu minal musyrikin fi sirah Ibnu Hisham. Ya, bisa dilihat dari sirahnya Ibnu Hisham. Ya. Dalam riwayat sampai, ya, adzib, ya, serigala itu, ya, tidak mengganggu kambing. Sampai begini gambaran Nabi SAW, kalau syariat Islam ditegakkan, kondisinya aman luar biasa. Ya. Sampai kita bisa berpikir begini, ya, ketika syariat Islam itu tidak ditegakkan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dipastikan, ya, apa yang akan terjadi? Kezaliman merajalela. Ya. Orang biasa ngerampok, saudara makan saudara, itu yang terjadi. Karena enggak ada rasa aman di situ. Ya. Ya kayak kita kondisinya sekarang lah. Ya. Ya. Sampai baru-baru ini ada, gara-gara enggak aktif di grup WA, ada pemuda remaja itu apa? Ditemuin orang yang aktif itu dipukul-pukulin Pak. Di mana itu saya baca ya? Ada videonya pokoknya. Ya, antum yang suka Instagram lihatlah. Gara-gara enggak aktif WA Pak, dibully sama temannya. Kan kagak bener ini. Ya. Satu orang itu 4 orang didatang ini dipukulin sama na'udzubillah sambil. Nah, ini menandakan apa? Ketika suatu negeri itu tidak diterapkan ini, semua akan kacau. Ya. Dari yang pusat sampai bawah-bawahan itu, sampai rakyat jelata itu enggak akan merasa aman. Ya, maka terkuak sekarang kezaliman. Ya. Terkuak sekarang itu. Ya. Mereka yang, mohon maaf ini jadi kesebut aja udah. Ya. Yang kaya mereka yang pegang duit doang Pak. Ya. Tadi naik jabatan ASN biasa, ya. Ketika jabatan jadi ketua, jadi kepala bea cukai, mohon maaf ini,
Ya, langsung gaya hidupnya hedon begitu, Pak. Benar ini, benar apa benar ini? Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi mementingkan urusan pribadi. Tapi coba lihat kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, syariat diterapkan. Boro-boro berani ngambil secuil dari duit negara itu. Ya. Mau minjem juga takut, Pak. Ya. Kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah minta kepada penjaga Baitul Mal supaya apa? Supaya anaknya itu dapat pakaian yang layak. Ya, tapi minjem katanya. Ya, saya minjem dah. Besok gajian saya bayar. Apa kata penjaga Baitul Mal? Amirul Mukminin Umar, antum masih jamin besok masih hidup? Digituin. Kagak berani, Pak. Ya. Sekarang mah kagak ya. Nah, itu kalau keadilan yang ngomong, rasa takut kepada Allah yang ngomong kagak berani. Ya. Jangankan mengambil yang bukan haknya. Ya. Oh, susah, Pak. Yang kagak jelas aja nggak berani diambil. Ini mau udah kagak jelas diembat, itu dah ngomong. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada pertanyaan begini. Ya. Aula ma qad yakhturu fi balil muta'ammil. Ada kadang ketika kita memperhatikan sirah ini, ya. Hinama yara qissah malaki Rasulullah, ketika kita dengar kisah-kisah, cerita-cerita tentang apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, ya, dari siksaan, gangguan orang-orang ini, ya, yang kalau kita pikir-pikir itu tidak ada perik manusiaannya, Pak. Ya, nggak ada rasa manusianya dikit, ya. Nah, begitulah orang-orang kafir itu kalau nggak suka dengan kita itu, ya Allah ya Rabb, ya selamatkan gitu ya. Mereka lihat kita itu bukan manusia, Pak, itu masalahnya. Ya. Disiksa kayak binatang, mohon maaf. Itu mereka yang kepunya iman begitu tuh. Karena sudah dirasuki oleh iblis itu ya. Ya. Istahwadha alaihimus syaitan kata Allah. Mereka sudah kerasukan oleh setan itu. Enggak ngelihat orang itu manusia. Sampai apa yang terjadi? Ya, melampaui batas penyiksaannya itu. Ya, memutilasi orang, udah dibunuh, udah mati dimutilasi. Ya kan? Coba lihat sejarahnya Hamzah yang dibelek itu dadanya. Ya, oleh Hindun itu. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu orang-orang. Tapi kalau kita, ya, jangankan gitu. Ya. Kan kalau udah disuruh bunuh, bunuh sekalian, cek. Jangan nyakitin, ya kan? Ini dalam perang itu. Gimana yang kagak perang? Ya. Sampai kafir zimmi pun kita lindungin. Nah, sekarang. Oke. Nah, apa pertanyaannya begini? Fima hadzal adzab alladzi laqiyahu an-nabi wa ashabuhu wa huwa al-haq. Ini kenapa sampai mereka menerima azab ini, siksaan ini, gangguan ini, padahal mereka dalam kebenaran. Ya. Walimadza lam ya'simhumullahu azza wajalla? Kenapa Allah tidak turun tangan menolong mereka gitu ketika akan diazab itu? Kan terkadang ada pertanyaan gitu ya, Pak ya. Benar apa benar ini? Ya, ada pertanyaan gitu. Mereka dalam kebenaran, kok enggak Allah turun tangan sendiri gitu. Nolong nabinya, selamatkan nabinya gitu. Selamatkan umatnya. Ya, wahum junuduhu wa fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una ila dinihi wa yujahiduna fihi. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, para sahabat, mereka kan tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa sampai mereka disiksa? Ya, mendapatkan hal yang demikian. Jawabannya, Alhamdulillah, ya, ini Allah Subhanahu wa taala ingin ngelihat, ya, kamu ngaku Islam, ngaku iman, bener apa kagak? Ya. Oke. Bener apa kagak? Ya.
Sampai Allah Subhanahu wa taala kan sampai katakan dalam surat awal surat Al-Ankabut itu ya, ahasiban nas ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Apakah manusia akan dibiarkan saja mengatakan saya beriman sementara mereka tidak diuji? Enggak ada bedanya nanti Pak kalau sama gitu. Orang imannya benar, orang munafik, orang musyrik enggak ada bedanya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membiarkan hal ini terjadi untuk menguji keimanan. Kamu masih kokoh enggak pendirianmu? Imanmu masih kuat apa kagak? Ya. Baik. Faqad istalzamtul ubudiyah idzan at-taklif. Ya, karena kenapa? Kita ini kan diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk menyuarakan kebenaran. Iya. Ya. Membawa Islam ini iya benar. Ya. Baik. Wa min ajli hadza kana wajib ya ibadillah fi hadhihi dunya tahqiq amrayn itsnain. Karena kewajiban kita ya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia ini hanya dua, Pak. Ya, dua yang harus kita jaga, dua yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah at-tamassuk bil Islam wa iqamatul mujtama' al-islamis sahih. Ya, yang pertama adalah berpegang teguh dengan Islam ini dan kita mencoba membangun masyarakat yang Islamnya benar. Ya, yang Islamnya benar. Ya, bagi Islam yang kagak benar kan enggak diapa-apain. Ya. Mau ke gereja terserah gitu. Dia Islam apa bukan sih gitu. Ya. Mau ke pura silahkan gitu kan. Ini benar enggak sih Islam ini? Ya. Sampai ucapan la haula wala quwwata enggak bisa juga. Ya. Nah gitu Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan. Ya, yang kedua, sulukus subul asyaqqah ilaihi wa iqtihamil makhatir wa bidzalil majd wal mal min ajli tahqiqi dzalik. Yang kedua, ya rahmakumullah, ya kita harus tempuh memang jalan-jalan yang berat ini. Ya. Harus tempuh. Apa yang paling berat untuk kita yang lagi aman ini? Paling berat yang datang sholat subuh. Benar apa betul? La ilaha illallah. Kemarin baru beri spring bed bagus, ya kan? Bed cover juga bagus, selimut juga bagus, ya. Nyenyak dong tidurnya. Ya kan? Tapi ketika muazin datang, Allahu Akbar, berani enggak beranjak itu? Ya. Cobaan terberatnya di situ nih. Kata setan, antar aja, Pak, katanya. Baru aja ini. Ya kan? Nikmati dulu aja spring bednya gitu. Ya. Gitu yang terjadi. Baik, dua hal ini. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Setiap kebenaran yang kita pegang itu pasti ada konsekuensinya. Ya. Konsekuensinya adalah kita berani enggak tunjukin ya keistiqomahan kita. Ya. Terkadang banyak orang yang mohon maaf ya. Ucapan benarnya cuma di lisan doang. Ya, saya mengatakan saya muslim. Saya mengatakan saya beriman. Tapi ketika melakukan hal-hal yang wajib, mohon maaf. Ya. Justru lemah di situ. Ya. Mohon maaf sholat berjamaah misalnya. Ya, sholat berjamaah misalnya hari subuh di masjid. Dengan masjidnya sementara yang ini masih aja kagak tertarik, kan repot kita. Ya. Alhamdulillah ini 3 meter ya. Kemarin sebelum direhab sama Pak Jerul, kok sesek banget ini pas jadi imam gitu. Sekarang alhamdulillah ini lega kita ini. Jadi imam luar biasa ini. Ya. Kita lihat Allah, ya, lihat Muhammad, tengah-tengahnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masyaallah, ya. Seharusnya itu bisa apa ya? Sedikit membangkitkan gairah keislaman kita. Ya. Bersyukur kita di masjid ini bikin begini, nyaman gitu, udah ada AC-nya. Mau itikaf juga wah enak kayaknya gitu. Ya, itu cobaan, Pak. Taat cobaan itu juga ada, taat itu juga ada cobaannya. Ya.
Kalau kita dibanding lurus-lurus saja gitu, wah agak seru memang begitu. Ya, justru itu serunya adalah ketika kita dapatkan tantangan melakukan ketaatan itu serunya di situ. Berani kita tinggalkan ya zona nyaman itu, ya berani kita tinggalkan tempat tidur kita yang hangat, ya ngambil air wudhu dingin-dingin, ya jalan gelap-gelap ke masjid. Dua disitulah pahalanya luar biasa, Pak. Ya, ketika kita suka jalan ke masjid melaksanakan taatan pada Allah Subhanahu wa taala gelap-gelap, nanti Allah kasih kita kuburan kita terang, Pak. Ya, itu terang kuburan kita. Maghrib Isya, ya gelap itu, Pak. Ya, walaupun mungkin ya lampu banyak, gelap itu. Cobaannya banyak, bisikan juga banyak. Pak Haji, ya gerimis ini Pak Haji, gitu. Apalagi gerimis itu dah, ya. Kagak ada payung, nggak ada banyak. Masya Allah. Ya. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ya, sampai Allah pun dalam surat Al-Imran itu nanya kepada kita, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kalian menganggap kalian mudah masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Sementara Allah belum tahu ya gimana dirimu, ya. Belum tahu gimana kesungguhanmu, kata Allah. Ya. Dan Allah belum tahu kamu sabar apa tidak, gitu. Ya. Walaupun Allah yang Maha tahu tentang kondisi ininya, tapi Allah ingin katakan, coba tunjukkan kepada saya. Ya. Benar enggak kamu seorang muslim yang taat, gitu. Ya. Maka cobaan iman itu berat. Ya. Dan disinilah kita istiqomah yang perlu. Istiqomah ini yang susah, Pak. Makanya kenapa kita kalau mohon kepada Allah itu 17 kali itu, apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim itu salah satunya adalah mohon kita istiqomah di jalan Allah. Ya, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya. Nah, lurus itu adalah mustaqim itu. Ya, istiqomah itu, Pak. Ya. Udah tahu kita pakai kebenaran, istiqomah tinggal situ. Ya, udah tetap aja di situ. Ya, jangan melenceng kiri, jangan melenceng kanan. Ya, kanan kiri ini bahaya nih, Pak. Ya, seperti itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah. Tadi suara apa ya? Oh, syuruk. Wah, Ustaz. Udah pulang sana gitu ya. Nah, ada berarti ya. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Itulah ya gambaran singkat tentang bagaimana Rasulullah dan para sahabat juga menerima gangguan, ya. Nanti insyaallah kita akan bahas siyasatul mufawadat. Ya. Bagaimana strateginya Nabi SAW menghadapi semua ini. Nah, akan seru ini, ya kan? Nah, termasuk mungkin strategi kita juga ketika ujian ketaatan juga. Ya, gimana tips-tipsnya Pak Ustadz? Nah, mudah-mudahan kita bisa bahas ya bulan depan. Pak Ustadz bulan depan juga udah puasa nih. Jalan terus kan? Jalan terus. Oke dah. Insyaallah ya. Baik, mohon maaf ya mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita hati yang selalu lapang menapaki kebenaran. Ya, keistiqomahan dalam setiap ucapan, istiqomah dalam setiap perbuatan. Karena yang susah itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah ini istiqomah ini. Antara ucapan dengan hati ini kalau sudah sinkron, lega.